Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang mudorobah. Arti dari mudorobah secara bahasa itu berasal dari kata dorb yang artinya adalah memukul atau berjalan. Sedangkan secara definitif itu mudorobah adalah akad kerjasama, ya, kerjasama dalam hal usaha, ya, antar dua pihak, di mana pihak pertama ini adalah sahibul mal yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak kedua itu menjadi pengelola, ya, menjadi pengelola. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam akad, ya, di dalam kontrak. Apabila rugi, kemudian ditanggung oleh pemilik modal, ya, 100% selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Dan jika kerugian itu akibat kelalaian dari pengelola, maka si pengelola itulah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud, ya. Dasar hukum dari mudorobah itu adalah Quran surah An-Nisa ayat 29, ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dan seterusnya, ya. Hadis Rasul Muhammad SAW menjelaskan dari Abbas bin Abi Thalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ya, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar oleh mudharib, harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu didengar oleh Rasul, beliau membenarkan. Jadi ini adalah dasar juga. Adapun rukun dan syarat dari mudharabah, yang pertama adalah sahibul mal dan mudharib, ya. Ini harus cakap hukum, artinya dia mengerti tentang hukum antara sahibul mal dan mudharib. Yang kedua, persyaratan ijab qabul, jadi harus ada ijab dan qabulnya. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit, jadi tidak abstrak, jadi kontraknya harus jelas. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, jadi tidak ditentukan di kemudian, harus jelas dari awal. Akan dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jadi intinya harus ada hitam di atas putih, ya, harus jelas. Yang selanjutnya ketiga, rukunnya itu adalah modal, harus ada modal. Nah, apa yang dimaksud modal? Sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharib, kepada pengelola untuk tujuan usaha, dengan syarat yang pertama itu harus diketahui jumlahnya dan jenisnya, itu harus jelas, ya. Yang kedua, dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika dalam bentuk aset, ya harus dinilai pada waktu akad, ya, sehingga tidak ada perbedaan kemudian hari. Selanjutnya, rukun dan syarat pembiayanya itu adalah yang nomor 4 adalah keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dengan syarat yang harus dipenuhi. Jadi yang dimaksud dengan keuntungan itu adalah setelah berjalan usahanya, modalnya berapa, lebihnya itu adalah keuntungan. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak, ya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak. Ini sudah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga adalah penyedia dana penanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kesalahan dari
pengelola itu sendiri. Ya. Rukun dan syarat mudharib yang kelima, kegiatan usaha oleh pengelola mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus diperhatikan. Pertama, apa yang harus diperhatikan? Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi yang punya hak untuk melakukan pengawasan. Jadi silakan usahanya apa saja, yang penting itu halal, ya. Itu hak daripada mudharib, pengelola. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelolaan sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah. Jadi gak boleh dikekang ini itu, ya. Biarkan dia berkreasi. Yang ketiga adalah pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dalam tindakannya. Jadi harus sesuai dengan hukum-hukum syariah Islam. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Apa mutlaqah itu? Mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelola investasinya, ya. Silakan bebas apa saja. Yang kedua, mudharabah muqayyad adalah mudharabah kerjasama di mana pemilik dana ini memberikan batasan kepada pengelola, diantaranya mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Jadi itu skemanya begini, ya. Skemanya jadi ada nasabah yang bekerja sama dengan bank. Bank ini memberikan modal 100%. Kemudian nasabah ini berusaha, ya, memiliki proyek, ya. Keuntungan dari proyek ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan antara mudharib nasabah ini dengan bank. Itu begitu skemanya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan mudharabah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.